Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ibu, saya calon guru penggerak angkatan 11 Kota Semarang ingin melakukan izin kegiatan wawancara tentang dilema etika dalam pengambilan keputusan selama ini di sekolah kita. Untuk maksud dan tujuan di sini, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 melakukan pengambilan video demonstrasi kontekstual modul 3.1 dalam melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah atau lingkungan lain. Dengan Ibu Srianti SPD MPD, Kepala Sekolah SD Negeri Tambak Aji 3, saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah saya sendiri. Untuk yang pertama, Ibu, kira-kira di sekolahan pasti ada kasus-kasus ya Bu ya. Apalagi di dalam sekolahan itu ada banyak subjek atau tokoh-tokoh yang berkecimpung di dalam sekolahan. Di antaranya ada guru, siswa, orang tua, paguyuban, bahkan masyarakat di lingkungan sekitar sekolah. Kira-kira menurut Bu Srianti, bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Selama ini yang saya laksanakan ketika ada kasus itu kita baru membuat atau menulis ya kasus apa yang telah terjadi. Nah setelah itu nanti baru kita pecahkan bersama bagaimana permasalahan yang ada, kemudian kita pecahkan bersama-sama sehingga nanti akan terbentuk atau kita akan menemukan jalan yang terbaik untuk masalah tersebut. Oke. Jadi selama ini dari kasus-kasus tersebut ya Bu ya, kira-kira bagaimana pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kira-kira Ibu Yanti itu berat banget memutuskan kasus itu. Padahal di antara tokoh-tokoh atau subjek dalam hal ini itu sama-sama penting di Bu Yanti itu sendiri. Karena ada dua kasus yang sama-sama besar, itu tentunya menjadikan dilema ya, khususnya bagi saya itu sangat-sangat dilema sekali. Nah maka dengan adanya kasus tersebut, saya lihat dulu mana yang lebih besar dan mana yang lebih istilahnya apa ya, yang lebih harus diselesaikan itu yang mana dulu. Nah, untuk kepentingan umum tentunya. Nah, dengan adanya kasus-kasus yang sama-sama besar tersebut, maka otomatis saya mengambil keputusan mana yang lebih didahulukan, mana yang lebih diselesaikan terlebih dahulu, seperti itu. Meskipun itu sama-sama besar, masalahnya sama-sama besar dan harus diselesaikan. Kira-kira kasus seperti apa Bu? Kira-kira yang ada dua kepentingan yang sama-sama besar, tapi Bu Yanti harus memutuskan hal tersebut. Seperti apa? Misalnya ada kasus yang pernah dialami di sekolah ya. Betul. Itu ada satu, kemarin ada anak yang merokok. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang mulai ikut-ikutan oplos-oplosan obat-obatan. Nah, itu kan termasuk kasus besar bagi saya di lingkungan sekolah kita gitu kan. Otomatis dua-duanya itu kan harus diselesaikan, harusnya diselesaikan semuanya gitu kan. Karena memang menyangkut anak gitu kan, biar nanti masa depan anak juga tidak terus-terusan menggunakan obat yang memang dilarang itu, kemudian merokok terus seperti itu, kecanduan seperti itu. Dengan adanya kasus seperti itu, maka harus kita selesaikan, sebetulnya harus kita selesaikan dua-duanya gitu kan. Tapi mana yang lebih dulu yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Itu kalau kemarin kejadian seperti itu, itulah yang kita selesaikan, itu yang oplos-oplosan itu ya, yang oplos-oplosan itu. Karena memang yang namanya anak itu mungkin baru tahu itu ikut-ikutan atau apa, nanti bagaimana kejadiannya, bagaimana nanti dengan adanya mereka membuat obat seperti itu gitu kan,
karena hanya ikut-ikutan kan nggak tahu persisnya nanti bagaimana gitu kan. Nah itu kita selesaikan dulu. Lah bagaimana caranya? Kemarin dipanggillah anak tersebut, dipanggillah orang tua tersebut. Akhirnya dengan permasalahan yang ada seperti itu kita kerjasama dengan orang tua juga akhirnya bisa terselesaikan. Itu yang pertama. Ya, kemudian yang setelah itu selesai barulah kita menyelesaikan yang kedua. Jadi insya Allah untuk yang merokok pun sudah tidak ada, yang ikut-ikutan oplos-oplosan itu pun juga tidak ada, gitu ya. Maka ya mudah-mudahan nanti seterusnya tidak ditiru lagi seperti itu. Berarti terkait langkah-langkah seperti itu ya Bu, ada mengumpulkan anak terus mengecek apakah itu benar atau tidak ya Bu ya. Kemudian selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang efektif ya? Betul. Yang efektif itu tentunya kan karena kita itu dititipi oleh orang tua, maka orang tua lah yang dipanggil juga ke sekolahan. Itu lebih efektif daripada kita langsung ke anaknya. Kalau ke anaknya itu belum tentu anak langsung bisa menghentikan gitu kan. Tapi kalau ketika orang tua sudah mengetahui juga, paling tidak orang tua juga ikut menjaga anaknya, mendampingi anaknya seperti itu. Jadi kita tetap kolaborasi, tetap koordinasi dengan orang tua agar orang tua juga tahu apa yang dilakukan oleh anaknya. Oke, baik. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal tidak ada, karena kasus-kasus tersebut biasanya muncul itu dadaan. Jadi kita tidak membuatkan jadwal, seandainya saya membuat jadwal nih untuk kegiatan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada, padahal kasus kan belum ada, ya kan? Ya, untuk itu sekolah atau saya pribadi tidak membuatkan jadwal secara khusus untuk penyelesaian itu. Namun ketika ada masalah yang datang, barulah kita selesaikan. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi seperti tadi, penyelesaiannya bisa di tempat, bisa dilaksanakan dengan cara tadi mengundang orang tuanya tadi. Jadi tidak langsung, meskipun anak-anaknya juga sudah sudah di briefing, sudah diberi tahu atau mungkin dinasihati dan sebagainya, tapi kita tetap mengundang orang tua agar orang tua itu tahu anaknya bagaimana. Kemudian Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya saya sendiri kan di sini kan tidak sendirian gitu kan, ada bapak ibu guru, ada karyawan gitu kan. Tentunya semua masalah yang ada di sekolah itu memang kita selesaikan bareng-bareng, itu kita diskusikan bersama bagaimana jalan terbaiknya. Seperti itu, tidak langsung saya putuskan sendiri, tapi saya juga mengajak para teman-teman guru, para karyawan yang ada di sini, nanti bagaimana untuk penyelesaian masalah tersebut, jalan yang terbaik. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman yang saat mengambil keputusan dilema etika? Kalau pelajaran yang dipetik itu apa ya? Untuk pelajaran bagi saya atau bagi teman-teman ini? Bagi Ibu, dari hal itu mawas dirinya Ibu dalam sebagai kepala sekolah terhadap kasus ini itu seperti apa? Tentunya saya pribadi sebagai yang dituakan di sini otomatis kan memberikan peraturan-peraturan di mana peraturan itu harus dilaksanakan oleh semua warga sekolah gitu, sehingga nanti ya tidak hanya gurunya saja, tidak hanya karyawannya saja, tidak hanya muridnya saja, tapi semua warga sekolah diikut serta. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya yang berharga ini. Semoga di dalam SD Negeri Tambak Haji 03 ini rendah akan kasus-kasus yang akan dihadapi ke depannya. Amin. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabarnya hari ini? Oh, alhamdulillah sehat Bu Aryun. Ada yang bisa saya bantu Bu Iya, Aryun? Ibu, saya CGP Angkatan 11 Kota Semarang meminta izin untuk mewawancarai Ibu tentang keputusan pengambilan di SD Tambah Haji 04. Boleh. Saya akan bantu semaksimal mungkin sesuai dengan yang saya lakukan. Baik, untuk kegiatan hari ini adalah pengambilan video tentang demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 dalam melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang sudah saya pelajari Ibu tentang paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah atau di lingkungan sekolah Ibu. Untuk yang pertama, saya ingin menanyakan Bu tentang kasus-kasus yang sudah Ibu Susi identifikasi dan juga merupakan dilema etika atau bujukan sosial di sekolahan Ibu. Kira-kira kasus apa aja ya Bu ya? Ada macam-macam sih kalau di sekolah. Ada mungkin siswa yang tidak mau berangkat ke sekolah, tidak punya teman, kemudian bercanda berlebihan, dan ada lagi mungkin ada siswa yang akan melakukan homeschooling karena memang kondisi keluarga tidak ada yang mengantar ke sekolah. Baik. Monggo, mau mengambil permasalahan yang mana, nanti semua itu ada di sini. Oke, baiklah. Berarti selama ini ya Bu Susi menjalankan pengambilan keputusan tersebut terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar dan dampaknya pun juga besar bagi siswa ya Bu ya. Iya, Sama-sama tentu. mengandung nilai kebajikan. Nah, berdasarkan nilai tersebut kira-kira yang kita ambil apa nih Bu kira-kira? Ya monggo, ini jika ada anak yang mengajukan permohonan homeschooling bagaimana? Oke, saya setuju Ibu. Kira-kira ini bisa menjadi kasus yang besar bagi siswa ya Bu ya. Iya. Karena dampak dari homeschooling itu bagi kehidupan dia di sosial sangat kurang. Baik, kira-kira dari Ibu Susilowati sendiri langkah-langkah atau prosedur yang bisa dilakukan selama ini itu bagaimana? Iya. Ada siswa dari orang tua mengajukan anaknya untuk melakukan belajar di rumah, memanggil guru, bisa dikata nanti mau melakukan homeschooling. Awal yang saya lakukan pertama ya memanggil orang tua tersebut, betulkah? Gitu. Kemudian apa alasannya, kenapa harus demikian? Gitu. Setelah saya panggil orang tuanya, ternyata si anak itu adalah ikut nenek dan kakeknya sehingga tidak mampu untuk mengantar ke sekolah setiap hari. Kemudian yang kedua, orang tua tidak berada di tempat karena di luar kota sehingga tidak mampu mengurus anaknya setiap harinya, sehingga keputusan yang diambil oleh orang tua itu meminta kepada sekolah bahwasannya anaknya mau di homeschoolingkan. Namun dari saya sendiri ada beberapa trik yang saya tarik ulur supaya anak-anak ini tetap berangkat ke sekolah dan bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Karena sekolah itu kan tidak hanya mencari ilmu untuk pedagogiknya saja, ilmu sosialnya jauh lebih penting. Sehingga saya bujuk panggilan pertama orang tua, saya pastikan anak ini kelihatannya bukan tidak mau sekolah, tetapi anak ini tidak ada yang mengantar ke sekolah. Itu beda lagi ya Bu, saya bilang. Saya aturkan kepada orang tua tersebut. Kemudian yang kedua, kalau bisa ibu punya itu mestinya pakai transportasi yang lain, tidak harus ibu, tidak harus kakek atau nenek yang mengantar, bisa lewat transportasi online. Itu langkah yang kedua. Kemudian yang ketiga, mohon dipertimbangkan untuk tahapan selanjutnya, panjenengan nanti berpikir panjang akibat suka dukanya, plus minusnya anak homeschooling dengan belajar bersama-sama di sekolah, sehingga dampak ilmu-ilmu sosialnya akan tampak jika anak-anak tersebut berkomunikasi dengan anak-anak yang lainnya, sehingga
Dari jawaban saya tersebut, orang tua pulang, kemudian tempo hari saya datangkan lagi, dan kemudian sampai saat ini orang tua ternyata memilih anaknya masih bersekolah di sini. Dengan berbagai cara saya membujuk supaya anak jangan sampai tidak punya teman. Mereka harus bersosial dengan baik. Oke, itu berhubungan dengan langkah-langkah Bu Susi sebagai kepala sekolah untuk menangani hal ini ya Bu. Iya. Kemudian hal-hal apa saja nih yang selama ini Bu Susi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Ya, kalau kasus-kasus seperti ini tidak perlu diulur jika kita menyelesaikannya. Sehingga jika ada data yang masuk, ada laporan masuk, saya selalu akan langsung tindak lanjuti sampai selesai. Jadi tidak pernah memending, tidak pernah mengulur untuk satu kasus, sehingga satu kasus selesai maka akan tuntas selesai gitu. Jangan sampai mengulur suatu masalah. Yang penting kita sudah melakukan prosedur yang benar, kemudian ada kesepakatan antara dua arah tersebut. Oke. Hal-hal apa saja nih Bu yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus tersebut? Ya, semua pasti ada tantangannya. Betul. Ketidakmauan orang tua, tidak sepakat, dan kemudian cara mereka berbicara, cara mereka berkomunikasi dengan kita, sikap kita dengan mereka itu sangat-sangat riskan jika kita tidak bisa mengendalikan diri dengan baik dan benar gitu. Ya, itu. Jadi pengendalian emosilah yang membuat kita bisa menyelesaikan masalah. Harus dingin, harus sabar kan gitu. Karena semua tertumpu pada sekolah. Jika sekolah itu melakukan sedikit kesalahan saja, itu menjadi besar. Tetapi jika orang tua itu berbeda lagi, karena kita itu adalah instansi pendidikan. Itu harus membuat selalu apapun itu menjadi lebih baik dan baik. Untuk penanganan kasus sendiri Bu, itu dilaksanakan secara berkala atau secara langsung, kemudian berkenaan dengan tempatnya itu di mana, atau bagaimana Bu? Ada jadwal sendiri atau langsung Bu? Kalau masalah kasus homeschooling ini, itu mestinya ya satu itu ada laporan. Betul. Ya, dari guru kelas melaporkan, Bu, ini ada anak yang mau homeschooling, alasannya apa? Dan kita cari tahu data-datanya, kita cari tahu alasan-alasannya, kemudian maunya seperti apa, kemudian kita memberikan alternatif terbaik apa. Ya, seperti tadi unsur-unsur pendidikan, kemanusiaan, sosial, pedagogik dan seterusnya, itulah membuat orang tua ternyata hidup itu tidak hanya belajar untuk membaca buku atau pengetahuan saja, tetapi dari hablum minanas itu kita terapkan di situ. Yeah. Kemudian yang faktor-faktor yang membantu Bu Susi dalam mempermudah atau mengambil keputusan itu apa aja Bu? Atau ada seseorang? Tentu kalau mengambil keputusan itu sesuai dengan apa yang menjadi yang terbaik untuk anak. Jadi karena kita itu bergulat di dunia pendidikan, tentu keputusannya yang berpihak kepada siswa, bukan karena emosi, bukan karena orang tua tidak setuju, tetapi orang tua juga harus bisa menentukan mana yang terbaik untuk anaknya. Jangan sampai karena ego pribadi anaknya menjadi korban. Jika mereka orang tua memberikan keputusan yang tidak berpihak pada anak, tentu saya juga tidak akan setuju. Tetapi jika anak kita ajak bersama untuk berembuk, bermusyawarah, dan kemauan anak itu sudah bisa terjawab dengan baik oleh anak tersebut, ya tentu kita harus mengikuti sebagai orang tua. Orang tua mengikuti, kepala sekolah, guru juga ikut dengan kebijakan yang memang diminta oleh anak. Karena ini memang anak masih mau sekolah, tetapi dukungan orang tua kan kurang
kurang support. Maka di sini kasihan sama anaknya kalau keputusan kita tidak berpihak pada anak. Nah, gitu. Yeah. Dari yang kasus ini yang telah disampaikan oleh Bu Susi, pelajaran apa sih yang dapat Bu Susi petik dari pengalaman pengambilan keputusan tersebut? Tentu dari pengalaman ini saya bisa mengambil satu, anak itu memang di sekolah harus mendapatkan perhatian khusus di luar jam-jam pembelajaran oleh guru kelas. Ya. Gitu. Sehingga isi hati anak, keluhan anak itu bisa keluar ke guru jika mereka rileks, tidak menerima pelajaran, tapi hal-hal secara kekeluargaan bisa mereka ungkapkan. Kalau di dalam jam pelajaran tentu tidak akan mungkin itu. Kemudian yang kedua, jika memang ada hal-hal yang pelik yang tidak bisa diselesaikan oleh guru kelas segera melaporkan kejadian, situasi, kondisi tersebut kepada kepala sekolah. Tentu nanti kepala sekolah akan mengambil kebijakan sesuai data yang saya terima, itu nanti akan memanggil bermusyawarah, koordinasi, komunikasi dengan orang tua. Lah, disinilah nanti ada titik temunya. Itu. Baiklah, terima kasih Bu Susi. Bahwasanya anak homeschooling itu berkenaan dengan sosialnya ya Bu ya, bukan hanya sekedar pengetahuan. Iya, betul. Baik, terima kasih atas waktu yang berharga ini kepada saya dalam wawancara ini. Semoga SD Tambak Haji 04 tentunya terhindar dari kasus-kasus yang sama. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ainun. Apa kabarnya Bu Arifana? Alhamdulillah baik-baik saja. Oke, Bu Arifana mohon izin kali ini saya akan membuat video tentang tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 dalam melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan, pengetahuan yang telah saya pelajari dalam hal ini tentang paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah atau lingkungan hidup. Ya, siap. Yang pertama, selama ini bagaimana Bu Arifana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral? Yang jelas yang pertama tentunya ini permasalahan yang biasa terjadi di sekolah saya sendiri. Nah, kalau kaitannya dengan dilema etika itu sebenarnya kasus ini kalau zaman dulu mungkin tidak menjadikan dilema. Kalau saat ini karena berbagai macam peraturan, jadi termasuk salah satu dari dilema etika. Selama ini bagaimana Bu Arifana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang jelas yang pertama saya tetap berpegang teguh pada peraturan, peraturan yang berlaku saat ini dan yang memang dibenarkan. Yang kedua dengan cara saya selalu meminta pendapat melalui musyawarah mufakat dengan seluruh dewan guru seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga mungkin saya perlu juga meminta pendapat kepada orang-orang yang notabene menurut saya lebih senior dari saya. Seperti itu Bu. Kira-kira itu kasus apa ya Bu yang lebih spesifiknya? Ini ya, kalau dilema etika yang sekitar bulan Agustus pernah saya alami itu justru malah berbenturan dengan masyarakat sekitar. Nah itu kebetulan saat itu ketika terjadi kegiatan 17 Agustus, nah pihak masyarakat itu meminta sumbangan kepada pihak SDN Kembangan Unan 3. Nah padahal kita harus tahu ya, kalau sesama pendidik itu pasti tahu. Nah kalau di sekolah itu sumbernya juga dari bos saja, jadi itu pun sudah harus sesuai, yang dikeluarkan harus sesuai dengan juknis yang berlaku saat itu. Nah kita nggak bisa serta-merta mengeluarkan untuk ini untuk menyumbang acara 17-an masyarakat sekitar, seperti itu Bu.
Jadi solusi atas langkah-langkah dari dilema etika itu sendiri bagaimana ya? Solusinya saya meminta mohon maaf dulu kepada masyarakat sekitar, ya tentunya dengan Bapak RT sama Bapak RW yang memang notabene di dalam surat tersebut memang menginginkan SDN Kembangan 03 itu memberikan sumbangan. Nah, dan sumbangannya itu ternyata dari tahun ke tahun jumlahnya sama, ya sekitar ya saya tidak perlu menyebutkan saja. Jadi kemudian saya juga meminta ataupun mengklarifikasi kepada guru yang lebih senior dari saya yang sebelumnya itu juga sudah pernah merasakan kalau memang SD Kembangan 03 itu dulunya juga menjadi langganan untuk menyumbang kegiatan 17 Agustusan tersebut. Oke. Jadi dari berdasarkan prosedur itu, hal yang lebih efektif dalam mengambil keputusannya bagaimana? Yang efektif yang pertama saya tentunya meminta pendapat ya melalui Dewan Guru semuanya, kemudian kesepakatan bersama apakah kita tetap menyumbang. Notabene kita tahu sendiri tadi dana bos kan tidak bisa untuk dikeluarkan untuk hal tersebut. Jadi saya meminta pendapat kepada teman-teman, apakah teman-teman semuanya ini sanggup untuk memberikan mungkin pakai uang pribadi atau bagaimana. Nah, kalau Bapak Ibu guru memang tidak berkenan, ya kita kemudian saya mengklarifikasi kepada masyarakat sekitar bahwa Bapak Ibu guru juga kebetulan karena memang keuangannya juga ini masalah privasi ya, masalah kalau sudah menyumbang itu kan juga tidak boleh ditentukan ya, seperti itu Bu. Jadi saya kembalikan kepada Bapak RT sama Bapak RW. Oke, jadi tantangannya itu lebih tepatnya di mana Bu? Tantangannya ini ya, menolak secara bisa dibilang secara halus dan memberikan penjelasan kepada mereka bahwa dana bos itu tidak bisa, dan kemudian meyakinkan pada mereka bahwa sekolah itu sebenarnya bukan bukan sebuah lembaga ataupun perusahaan yang menguntungkan yang banyak uang, yang tidak selayaknya seperti bisa disamakan seperti perusahaan-perusahaan yang lain seperti itu karena memang sekolahan itu juga salah satu sumbernya hanya dari dana bos. Untuk penyelesaian kasus ini ya Bu ya, itu penyelesaiannya dalam jangka waktu tertentu atau secara langsung atau ada jadwal tersendiri dalam penanganan kasus? Untuk penanganan kasusnya, karena yang pertama saya tidak serta-merta langsung menolak. Jadi karena saya tahu ini memang sudah suatu permasalahan sebenarnya. Nah, saya tidak serta-merta, oh maaf saya tidak akan menyumbang, tidak seperti itu. Ya saya tetap memberikan pengertian kepada mereka, Bapak RT sama RW itu memang untuk SD Kembangan 03 ini salah satu sumber pemasukan hanya dari dana bos. Kemudian dana bos itu sudah punya juknisnya, aturannya tersendiri, nggak bisa seenaknya mengeluarkan semau gue gitu ya Bu ya. Kemudian kalau semisal ternyata Bapak RT itu memaksa mosok sedikit kok nggak ada gitu loh. Sedikit tidak ada. Nah, kemudian saya juga gini, kalau misalnya dari keuangan saya tadi ya pas saya bawa uang kan seperti itu. Nah seperti itu akhirnya kami saya sendiri memutuskan baik Bapak ini kita diskusikan bersama dulu kepada Dewan Guru, kemudian nanti hasilnya bagaimana, nanti kan sekarang juga sudah ada WA jadi bisa saling koordinasi, saling komunikasi seperti itu. Untuk jawabannya bagaimana gitu. Nah, untuk faktor untuk mempermudah kasus ini apa Bu? Faktor apa yang bisa mempermudah? Atau ada seseorang yang bisa membantu dalam menangani kasus? Alhamdulillah ini kebetulan ada komite. Nah ini kalau komite itu kan juga mungkin punya keuangan tersendiri. Saya juga nggak tahu. Yang jelas mereka ada itu pasti ada bendaharanya. Jadi mungkin mereka punya nggak tahu mungkin kenapa. Ada juga yang sosial, orangnya yang begitu sosial mau memberikan sedikit
rezekinya untuk mengatasi hal tersebut. Nah, kebetulan alhamdulillah sekali ini terus saya terima Bapak mendengar kabar seperti itu juga dilema kita, karena memang kita tidak bisa memberikan mengeluarkan uang untuk hal tersebut. Alhamdulillah ada dari komite yang mau memberikan. Pelajaran apa Bu yang bisa dipetik dari dilema etika ini? Nah, pelajarannya yang pertama saya tetap harus berpegang teguh sebenarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, bahwasanya memang kalau memang dana bos itu tidak bisa dikeluarkan, ya saya tetap saja sesuai jalur yang harus semestinya, ya tidak akan saya keluarkan seperti itu ya. Karena apapun juga, dan apapun itu kita juga harus berbicara kepada pihak-pihak yang tentunya bisa kita dirasa bisa membantu kita, seperti dengan guru maupun komite. Jadi keterbukaan itu lebih penting juga. Terima kasih Ibu atas waktunya tentang dilema etika ini. Memang pada dasarnya kita sebagai manusia itu bisa merencanakan, tapi yang menentukan pun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga lingkungan sekitar kita yang mendukung. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Sehat selalu. Semoga dilancarkan tugasnya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.